Ya itu Saya tanya sama Bu Yuni. Siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah berdosa selain Yesus? Kalau Yun bilang Yesus juga berdosa, gimana? Berarti kamu nanti akan menabrak kitabmu sendiri. Apa dalam kitab Al-Quran Yun? Muslim mayoritas mengklaim bahwa Isa sama dengan Yesus. Oke. Di mana dikatakan Isa itu tidak berdosa, tidak disentuh iblis, tidak disentuh setan, tidak disentuh jin. Itu waktu dia lahir. Dia Iya. tidak berdosa. Oke, setelah lahir, di mana dia disentuh? Iya, tidak diceritakan gitu, Erben. Ya, kalau tidak diceritakan berarti sudah jelas. Dari lahir aja nggak bisa disentuh, apalagi udah besar. Erben, tapi Bayi aja nggak bisa disentuh, apalagi besar. Ibu Yuni kalau nggak bisa disentuh orang, kecil aja nggak bisa disentuh, apalagi besarnya. Tapi kalau ibu... Namanya Nabi juga manusia, dia punya kesalahan juga. Begitu juga Nabi Isa. Ya, pasti kesalahan, coba apa kesalahan Nabi Isa? Iya, kalau tidak diceritakan itu nggak bisa bikin ngarang sendiri, nggak bisa ngarang bebas dong. Ya Kak, kamu bilang berdosa. Iya kan di Al-Qur'annya nggak lengkap selengkap itu, Erben. Cuma di Al-Qur'an bilang bahwa dia itu cuma seorang hamba, utusan. Kalau Nabi Isa lah kan, diutus untuk Bani Israel gitu di Al-Qur'annya. Jadi di Al-Qur'annya nggak ada disebut apa-apa, dia cuma utusan gitu. Diberi mukjizat seperti nabi dan rasul yang lainnya. Dia ada mukjizat dia tersendiri. Setiap nabi dan rasul mempunyai mukjizat yang berlainan. Gitu. Jadi gini Bu Yuni. Jadi Ibu Yuni sudah nggak bisa menjawab toh. Berarti sudah terbukti bahwa Yesus itu tidak berdosa. Kalau Muhammad berdosa loh Bu Yun. Tahu dari mana kalau Nabi Muhammad berdosa? Si Farhan ngomong begini. Kalau Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan dan Allah menegurnya langsung katanya. Ya. Ya sudah berarti berdosa kan. Tadi malam baru si Farhan ngomong, si Farhan kolok-kolok, si mulut besar. Bilang kolok-kolok mulut besar. Oh, ini selalu menghina aku punya itu aja kok. Iya, kami jujur karena bilang Nabi Muhammad juga dosa karena udah ditulis itu. Nanti Allah akan tegur dia karena kenapa Nabi Muhammad itu berdosa? Karena dia manusia biasa, ada dosanya, Erben. Mungkin bukan mungkin ya, Nabi Isa juga manusia biasa, dia pasti juga akan melakukan dosa. Tapi kalau tidak ada dosanya. Aduh, kok kamu ngotot gitu kali, Erben? Kau tuh ngotot kali. Dia disebutkan tidak berdosa itu ketika waktu mau si bayi lagi, kan dituduh ibunya berzina. Gitu. Jadi Bu Yuni, itu yang pertama. Sekarang saya tanya sama Bu Yuni. Siapa manusia di dunia ini yang datang dari Allah? Langsung dari Allah dia. Semua manusia datangnya dari Allah. Oh, berarti Bu Yuni datang dari Allah. Nanti Bu Yuni tanya bapak mamanya. Bapak mama, aku ini hasil jatuh cintamu atau aku langsung datang dari Allah langsung masuk ke rahim mama tanpa sentuh bapak? Bilang dulu. Erben. Ya, kau tanya dulu. Jangan kau sangkal. Tanya dulu. Oke? Tanya dulu ya. Kamu itu bukalah pikiran itu sedikit aja. Kau yang harus buka pikiranmu. Ya, kamu itu pikiran kamu tuh terlalu sempit dan cetek, Erben. Kamu tuh nggak bisa menerima kebenaran yang semua manusia itu memang dari Tuhan. Yang berikut, Bu Yun. Manusia mana? Bentar dengerin, Bu Yun. Bukan kalau dari celentung-celentung dari langit juga itu mah ciptaan Tuhan. Semua itu dari Tuhan, Erben. Pertanyaan berikut, Bu Yun. Manusia itu dari Tuhan. Bu Yun, pertanyaan berikut.
ini nggak wik-wik itu sendiri Tuhan. Oke, Bu Yun, pertanyaan berikut. Manusia mana yang sudah naik ke surga dalam keadaan mulia dan hidup di surga sana sampai hari ini? Coba. Terserah mau surga mau langit. Coba siapa? Ya, kamu itu kok jadi Enggak, jawab dulu, jawab. Siapa? Kamu paksa-paksa aku aja kok. Siapa? Sebutkan nama dulu baru terangkan. Jangan ngalor ngidul. Kamu ini sebagai debater udah tua, udah berpengalaman, masa kamu nggak tahu jawabannya? Ya udah kau jawab dulu. Justru karena aku debater pengalaman lah, makanya saya mau didik kau supaya cerdas. Coba siapa? Udah ditelanjangin sama orang juga masih juga. Siapa yang melanjangi? Itu Bang Juma, Bang Farhan. Suruh Juma sama Farhan sekaligus berdua saya hadapi. Kau tuh tak ada apa-apanya, Ben, ngoceh doang. Panjang kali lebar, kaki tinggi, isinya kosong. Ini Erben, begini. Iya, kau dulu jawab. Siapa manusia yang sudah di surga hidup ribuan tahun? Ada? Silakan jawab. Sekarang ini Erben, kan apa antara alam dunia sama alam roh sama alam akhirat itu berbeda. Jawab pertanyaan. Nanti ada waktunya kamu bertanya sepuasnya. Saya puaskan kau. Sekarang aku bertanya dulu. Siapa manusia di dunia ini yang sudah naik ke langit sana dan hidup ribuan tahun? Siapa? Silakan. Kalau ada bilang siapa. Kalau tidak ada bilang. Jadi dia mati, bangkit, mulia, naik ke surga dan hidup sampai hari ini. Siapa? Coba. Tidak ada Bu Yun? Oke, saya anggap Ibu Yun ini nggak bisa jawab ya. Yang berikut. Siapa manusia di dunia ini yang sudah di surga dan dia datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja, yang membawa orang masuk surga dan menghukum orang yang tak percaya di neraka? Siapa? Selain Yesus. Bu Yuni, silakan jawab. Nggak mau mah. Oke, saya harap Ibu Yuni pikirkan saja. Kalau sudah ada pribadi yang seperti itu, itulah Yesus Kristus. Ngapain lagi ikut pribadi yang levelnya jauh di bawah daripada itu? Ikutlah yang terbaik dan paling baik. Yuni, dengerin. Ikutlah yang terbaik dan paling baik. Jangan yang pura-pura baik, apalagi dibaik-baikin untuk menutupi keburukan. Mengerti? Kamu itu jadi debater nggak pernah naik kelas deh, gitu-gitu aja deh. Buktinya kelas saya ini kamu nggak bisa menjawab. Artinya kelasku udah terlalu tinggi, kau terlalu rendah. Kalau kau sudah naik kelas tinggi debatnya, kau bisa jawab. Kalau kau nggak bisa jawab, berarti kau nggak naik kelas. Masa kamu tuh udah dialog, udah debat sama orang muslim kok nggak pinter-pinter Erben tetap. Siapa orang muslim yang bisa jawab pertanyaan saya? Suruh masuk room ini sekarang. Kau share linknya itu ke mereka. Kamu ini siapa debater muslim yang bisa jawab pertanyaan saya dengan data? Saya tunggu. Kapan bisa naik kelasnya? Nggak tahu. Kelasnya sudah di puncak, udah paling tinggi pertanyaan saya itu. Jadi nggak bisa lagi naik. Sekarang kalian yang harus naik untuk mencapai tingginya puncak apa yang saya debatkan sama kalian. Jadi kalau kau bilang naik lagi, udah itu paling tinggi. Tidak ada debater muslim di dunia ini satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Takut banyak orang murtad di orang Kristen nanti. Erben, profesor, dokter semua jadi mualaf Erben. Mana profesor dokter jadi mualaf? Kau itu apa? Profesor jadi mualaf. Saya yakin saya bisa pastikan bahwa mereka mualaf bukan karena menemukan sosok yang lebih bagus dari Yesus, lebih baik, lebih mulia dari Yesus. Tapi mereka mualaf karena memang mereka nggak layak sebagai seorang Kristen. Dan mereka juga barangkali diiming-imingi para jahat. Buat cerita.
Soalnya menurut Abdul Somad, laki-laki di Muslim itu diberikan spesialisasi unlimited edition. Istri bisa 4, kalau sudah bosan 1, ceraikan, ganti lagi dengan yang lebih ngejreng. Memang begitu katanya Abdul Somad. Itu yang aku dengar di YouTube. Sekarang faktanya kamu lihat nggak Muslim seperti itu? Ada nggak? Loh, ya karena ditutupi. Buktinya siapa itu? Syekh Puji, anak kecil. Banyak buktinya. Contoh nanti kalau kita klik di Google, TKW di negara-negara Arab itu pulang hamil banyak datanya. Tapi kalau tenaga kerja Indonesia ada di negara yang mayoritas Kristen atau sekuler, itu nggak ada yang kayak gitu. Aduh, Ibu Yun. Oke, terima kasih Bu Yuni. Satu video sudah dapat dari Bu Yuni hari ini. Semoga apa yang Ibu Yuni takyahkan di sini membawa orang semakin banyak kepada Kristus. Karena tidak menemukan kebenaran dalam diri dan imannya Ibu Yuni. Oke, terima kasih Pak Kaisar. Demikian dulu jumpaan saya dengan Ibu Yuni malam hari ini. Kiranya Ibu Yuni semakin bahagia dalam perlindungan Tuhan. Semoga Ibu Yuni segera sadar karena kamu Ibu Yuni tidak akan sanggup meladeni 72 perjaka di surgamu. Ya, bagaimana kamu mampu meladeni 70? Satu aja Ibu Yuni sudah tidak sanggup. Apalagi kalau sampai minta 10 kali satu hari, kayak siapa itu artis yang terkenal itu? Cerai gara-gara minta jatah 10 kali, woi kacau. Itulah pikiran kamu. Khalifah Malik, betul nggak yang saya bilang ini, bro? Pikiran kamu itu terlalu ngaco ya. Itu pikiran saya. Sekali, Ibu Yuni ini wajib melayani. Kalau nggak melayani dia rebutan batang. Ibu Yun, apakah engkau sanggup? Apalagi kalau bidadara itu Bu Yun tingginya 20 meter. Kamu bisa bayangkan. Nah, kamu sanggup nggak? Bagaimana tembakannya itu? Begitu. Aja yang kau bawa itu bagaimana? Oke. Nggak apa-apa Bu Yun. Kalau itu memang harapannya Bu Yun, siapkan dirimu sekarang. Bila penting Bu Yun, kau latihan dulu sekarang supaya nanti sanggup. Supaya kau sanggup. Supaya kau nanti jangan sampai di surgamu itu kau nyanyi. Aku tak sanggup lagi melayani bidadara ini. Kalau surga seperti ini lebih bagus aku masuk neraka. Jangan sampai Bu Yuni nyanyi nanti seperti itu. Kasihan. Ikut Yesus tidak ada yang seperti itu Bu Yun. Penuh sukacita, penuh damai, penuh keberkahan.